Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pertemuan kita untuk materi geografi. Nah, untuk yang pertama, apakah kalian tadi sudah berdoa? Kalau belum berdoa, coba dipimpin dulu berdoa. Angga coba berdoa, Angga. Persiapan. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Jadi untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan untuk materi kita. Nah, di dalam materi pembelajaran kita kali ini, tentunya kalian kemarin sudah paham sebelumnya mempelajari tentang prinsip geografi. Nah, tapi sebelum kita mulai ini, saya mau absen dulu. Barangkali ada di antara teman kalian yang berhalangan untuk hari ini tidak masuk. Masuk semua? Masuk. Kiri dulu, barangkali ada sampah di singkirkan. Mungkin ada sampah, singkirkan dulu. Tidak ada? Kalau nggak ada, karena ini jamnya sudah agak siang, coba semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, dengarkan apa-apa saya ya. Kalau nanti saya bilang tepuk tangan satu, kamu tepuk tangan satu. Kalau saya bilang tepuk tangan dua, berarti kalian tepuk tangan dua. Tapi kalau saya cuma bilang tepuk satu, kalian tidak usah tepuk tangan, diam saja. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau saya bilang ada tepuk tangan satu, maka tepuk tangan satu. Kalau tepuk tangan dua, berarti tepuk tangan dua. Tapi kalau tepuk satu, kalian ya. Oke, kita mulai. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tiga. Nah, sebelum saya memutarkan video terkait dengan materi konsep esensial geografi, saya mau tanya dulu pada kalian. Coba mungkin Angga rumahnya di mana, Angga? Saya. Ya. Rumahnya di Gondang Legi Wetan, Karangasem. Kira-kira kalau ngomong rumahmu di Gondang Legi Wetan itu kamu bisa caranya melihat lokasimu bisa nggak? Bisa, Pak. Dengan cara bagaimana? Ya, di map. Nah, misalnya dengan melihat melalui Google Maps. Itu kira-kira ada hubungannya dengan konsep esensial geografi apa enggak? Ada. Ya, itu. Jadi ini sudah kita mengawali ke situ. Paling tidak sini kalian sudah tahu bahwa itu merupakan bagian dari konsep esensial geografi yang akan kita pelajari. Jadi untuk memotivasi kalian supaya tahu konsep esensial geografi itu seperti apa, saya akan menayangkan video. Kemudian nanti kalian silahkan catat beberapa poin yang penting yang ada di dalam video yang kalian simak itu nanti. Ya, jadi silahkan dikeluarkan bukunya dan dicatat beberapa hal yang kamu ketahui di dalam konsep yang ada di video ini nanti ya. Baik, langsung saja saya putarkan videonya. Silahkan disimak, didengarkan, diperhatikan dan dicatat hal-hal yang menurutmu perlu untuk dicatat. Baik, kita mulai putaran videonya. Selamat datang di channel Ruang Pak Yu. Dalam channel ini, kita akan menemukan ulasan-ulasan mengenai fenomena-fenomena geografi yang terjadi di sekitar kita. Semoga bisa membantu menambah wawasan ataupun membantu memudahkan tugas-tugas kita di sekolah. Jangan lupa subscribe agar kita tidak ketinggalan ulasan-ulasan terbaru dari channel Ruang Pak Yu.
Penting bagi kita untuk memahami konsep dasar dari sebuah ilmu, agar kita dapat lebih jeli dalam memahami apa yang membedakan antara studi ilmu yang satu dengan studi ilmu yang lain. Seperti geografi misalnya, kita ketahui apa dan bagaimana geografi bekerja sebagai sebuah ilmu. Fenomena geosfer yang meliputi litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer merupakan objek material geografi yang masih bersifat umum dan luas. Konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Sebuah konsep yang membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Nilai kegunaan dari suatu objek, fenomena, atau sumber-sumber tertentu di muka bumi sangatlah bersifat relatif. Tidak sama bagi setiap orang. Konsep terakhir dari 10 konsep dasar geografi adalah konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persaudaraan suatu fenomena dengan fenomena yang lain, baik yang menyangkut fenomena alam maupun fenomena sosial. Baik itu ya anak-anak, kalian sudah melihat tayangan tentang 10 konsep esensial geografi. Nah, sekarang setelah kalian melihat dari 10 tayangan yang sudah disampaikan di video tadi, mungkin sekarang kalian bisa ada beberapa pertanyaan terkait dengan konsep esensial geografi tadi. Kalau yang ada pertanyaan bisa acungkan tangan, namanya siapa. Mungkin Belva ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, apa pertanyaannya? Kan yang Mungkin berdiri biar lebih jelas suaranya. Ayo. kan yang aglomerasi itu biasanya kan saling menguntungkan. Tapi bagaimana jika aglomerasi tersebut malah merugikan? Kalau aglomerasi itu menguntungkan. Di video tadi itu, Pak. Ya, tapi bagaimana kalau aglomerasi tersebut merugikan? Nah, itu pertanyaannya Bapak. Bagaimana aglomerasi itu kan menguntungkan. Nah, bagaimana jika aglomerasi itu malah merugikan? Nah, mungkin ada yang nyoba mau jawab. Coba ada yang tahu dulu aglomerasi tadi itu apa? Nah, aglomerasi itu pengelompokan. Nah, pengelompokan itu tadi menurut Belva kan ada secara umum menguntungkan, tapi ternyata ada juga yang merugikan. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan contoh atau jawaban dari pertanyaannya Belva tadi itu. Mungkin aglomerasi yang menguntungkan itu seperti apa? Aglomerasi yang merugikan itu seperti apa? Apa ada kan seperti itu? Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab. Apa nih? Oh iya, coba ini. Siapa ini? Siapa? Ya, coba. Kan tadi pertanyaannya pengelompokan yang Menguntungkan menguntungkan dan atau merugikan. Nah, mungkin bisa diberikan contoh. kalau yang menguntungkan itu seperti pengelompokan pabrik gitu, Pak. Ya, misalnya pengelompokan pabrik-pabrik. Terus kalau yang merugikan misalnya? merugikan itu kayak pengelompokan perumahan yang kumuh gitu, Pak. Nah, pengelompokan perumahan kumuh. Ya, kita beri Tuh, mungkin ada pertanyaan lagi, berikutnya siapa? Ayo lihat apa pertanyaannya. Berdiri. Bagaimana konservasi geografis dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi pada suatu daerah? Nah,
bagaimana konsep esensial geografi itu bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Kira-kira coba siapa yang mencoba untuk menjawab. Jadi kalian harus tahu dulu kira-kira sih mana hubungannya di ekonomi kan gitu. Kira-kira nanti di konsep apa kan gitu. Ayo coba, mungkin siapa mau jawab? Coba jawab. Ya Nadine berdiri, coba Nadine. Pak mungkin bisa memberikan gambaran tentang bahwa apakah memang konsep esensial geografi itu ada hubungannya dengan ekonomi ya coba. Ya mungkin contohnya bisa di konsep nilai guna itu Pak, kan di situ kan kalau yang tinggalnya di daerah pantai jadi pekerjaannya nelayan. Ya terus mungkin hanya di pantai saja. Ada yang nambahi yang lain. Itu tadi misalnya Nadine bilang, misalnya masyarakat yang hidupnya di tepi pantai, makanya dia bekerjanya di sektor nelayan. Nelayan itu hubungannya di ekonomi ada. Mereka mencari ikan itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mungkin ada lagi apa yang lain? Di dataran rendah Pak. Dataran rendah. Jadi petani. Nah, dataran rendah masyarakatnya hidup dari kehidupan bertani. Nah, bertani itu untuk apa? Hasil pertaniannya itu kan memang akhirnya dimakan juga dijual. Sehingga itu ada hubungannya dengan ekonomi. Nah, itu dua pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian. Mungkin masih ada lagi pertanyaan yang lain terkait dengan konsep esensial geografi. Pak saya yang bertanya terkait dengan konsep esensial geografi tadi. Sebelum saya tanya yang lain, yang macam-macam, saya sebenarnya ingin tanya dulu. Setelah kalian melihat dari konsep esensial geografi tadi itu, sebenarnya kamu tahu nggak apa konsep esensial geografi itu? Bulan mungkin? Artinya Pak? Ya, Riri kalau jawab Riri. Ayo. Esensial geografi adalah konsep yang penting untuk dipelajari, yang menggambarkan corak abstrak fenomena esensial. Ya, nah, jadi menurut Bulan bahwa konsep esensial geografi itu merupakan konsep yang penting untuk dipelajari. Coba yang lain mungkin bisa nambah. Pertanyaan saya yang kedua, di masyarakat itu penerapan konsep esensial geografi itu sebenarnya banyak sekali. Jadi penerapan dari konsep esensial geografi itu banyak sekali. Mungkin di antara kalian ada yang tahu contoh penerapannya itu. Tadi mungkin sudah ada yang menyebutkan di bidang ekonomi. Tadi kan juga penerapan itu. Akhirnya dikaitkan dengan nilai guna. Nah itu kan penerapan konsep esensial geografi di bidang ekonomi. Yang lainnya konsep penerapan dari konsep esensial geografi ini yang kalian tahu misalnya apa yang lain di permukaan bumi yang mungkin yang ada di sekitar lingkungan kalian lah. Itu geogelmer katanya enggak tadi geogelmer. Penerapan konsep esensial geografi misalnya penggunaan geogelmer berkaitan dengan konsep apa enggak? Ya, lokasi berkaitan dengan konsep lokasi. Jadi banyak yang lain, contohnya tadi ada ekonomi sudah muncul, terus ini tadi berarti berkaitan dengan penggunaan map terkait dengan konsep lokasi. Tepuk tangan untuk Angga. Baik ya, jadi untuk sesi tanya jawab saya kira itu dulu. Kita lanjutkan di session berikutnya. Kalian membuat kelompok ya. Jadi kalian membuat kelompok seperti biasanya ya. Jadi di sini sudah langsung kalian kita bagi menjadi 5. Oh enggak. Ada 5
pindah. Dia rekrut. Kalau jadi di situ ada LK atau lembaga kerja peserta didik LKPD yang harus dikerjakan sesuai dengan gambar yang kalian bawa masing-masing. Pak, belum dapat KPD. Belum dapat KPD. Loh, Cuma kabarnya aja. belum ya? Good. Semua sudah dapat LKPD dan gambar ya? Di situ di LKPD sudah ada petunjuknya disuruh ngapain. Ada ya? Jadi nama kelompoknya siapa ditulis sesuai dengan jumlah. Kalau jumlah kelompoknya 4 ya ditulis nama 4 itu siapa saja, yang 5 tulis siapa saja. Karena itu nanti berkaitan dengan kegiatan di pertemuan. Jadi hasil pengamatan kalian di video tadi, terus dengan saya beri gambar itu, otomatis kalian bisa mengisi model KPD yang sudah Perke desa. Enggak. Ya wis desa nang kota ngirim kayu. Desa. Siapa Bang? Mengirimkan bahan. Iya, desa mengirimkan bahan baku berupa kayu ke kota. Dijadikan Untuk diproduksi sehingga menjadi bersifat penyebar. total
Nah, jadi misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini kan beda jalannya. Ini lebih panjang sendiri kan itu. Nah, itu maksudnya kamu mendistribusikan si A, si B. Suatu lokasi. Sudah dikerjakan semua? Jadi hasil dari diskusi kalian itu sudah kalian masukkan ke dalam LKPD yang sudah tersedia di situ. Ya, jadi untuk menyelesaikan ini sampai diskusi memang belum. Jadi kita di pertemuan pertama ini kita hanya membagi kelompok untuk membahas tentang konsep yang sudah saya bagikan. Masing-masing kelompok tadi ada 2. Ya, jadi masing-masing kelompok tadi ada 2. Nah, sekarang kalau semuanya sudah selesai, di kegiatan akhir kita kali ini adalah yang pertama perlu kalian ketahui bahwa kalian pada saat pembelajaran ini tadi kemungkinan kesulitan-kesulitan apa yang kalian hadapi di proses pertemuan yang pertama ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan menurut kalian kesulitan apa yang kalian hadapi di pertemuan yang pertama ini. Mungkin dari kelompok sana ada permasalahan yang kalian hadapi saat ini, kesulitan yang kamu temui di pertemuan pertama, mungkin ada. Menemukan konsep, Pak. Yang ada mengatakan mungkin berdiri jadi biar terlihat di. Ya, ceritanya apa? Ini anggap saja kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin dari kelompok 2 kesulitannya apa dalam mengajarkan LKPD? Menemukan konsep saat sama gambarnya itu loh, Pak. Kayak nggak tahu konsepnya apa. Nah, mungkin masih ada yang menemukan di sini untuk menemukan konsep ini termasuk gambar konsep yang mana. Nah, itu memang dibutuhkan kejelian kelompok untuk kerjasama dan menyatukan pendapat berdasarkan kesepakatan kelompok itu kira-kira masuk konsep apa. Sehingga nanti kalau kalian sudah yakin bahwa itu konsep yang memang sudah disepakati bersama, sehingga nanti bisa mempertahankan di dalam kegiatan presentasi. Mungkin dari kelompok yang lain kesulitan apa kira-kira yang kalian temui? Untuk kelompoknya Belva ada permasalahan yang kalian temui? Ada. Apa? Kesulitannya apa? Waktu menentukan alasannya. Mengerti tapi mau menjabarkan. Halo, Pak. Nah, jadi untuk memberikan kata-katanya. merangkai kata-katanya, sebenarnya sudah punya gambaran ini konsep apa, tapi untuk memberikan alasan itu masih mengalami kesulitan. Ya, nanti dirundingkan lagi bersama kelompok sehingga kalian mengambil gambar itu sebagai konsep apa. Nah, ini harus ada alasannya. Kelompok ini mungkin ada permasalahan tidak? Masih ada yang kamu anggap ada kesulitan di pertemuan yang pertama ini? Tidak ada? Ada masalah? Saya dari yang lain tidak ada? Jadi kalau yang lain juga sudah nggak ada, berarti di sini kalian tinggal melanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillah. Untuk di pertemuan berikutnya nanti jadi sekali lagi kalian persiapkan
Jadi kalian persiapkan terkait dengan rencana presentasinya. Ya, jadi ini LKPD sudah dikerjakan semua sehingga di pertemuan berikutnya kita hanya tinggal presentasinya. Jadi persiapkan betul bahwa nanti kalian memang siap untuk melakukan presentasi. Baiklah, kalau memang sudah kalian tidak ada lagi yang ditanyakan, jadi untuk pertemuan kali ini memang kesimpulannya mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian peroleh dalam pertemuan kali ini. Kesimpulan sementara setelah kalian mengikuti di pertemuan ini, ada yang mencoba mewakili di pertemuan ini, mungkin ada kesimpulan yang kalian peroleh. Permasalahannya tadi ada beberapa yang mengatakan masih ada ada yang ingin menyampaikan? Ya? Mungkin Bapak ingin menyampaikan? Iya Pak. Oh, kesimpulan yang dapat diambil hari ini, kita bisa mempelajari konsep esensial geografi lebih mendalam lagi, juga kerjasama antar anggota kelompok. Ya, jadi secara mungkin itu kesimpulan yang bisa diperoleh pada pertemuan kali ini. Sehingga untuk pertemuan kali ini mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Ini kita tutup dulu ya. Selanjutnya kita tutup pembelajaran dengan doa, mungkin dipimpin salah satu. Ayo agak dipimpin doa. Doa agak dipimpin doa. Yuk doa sebelum ayo yang lainnya silakan dulu yang semua melakukan kegiatan doa. Ayo agak Persiapan. siap. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita akhiri pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semuanya dengan selamat dan sehat.